Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Alvin Hawawi dengan NIM 181070-2001. Pada pertemuan hari ini saya akan sedikit bercerita mengenai perbedaan dan juga persamaan yang ada pada organisasi Islam, yaitu Muhammadiyah dan NU atau Nahdlatul Ulama. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari langsung saja menyimak penjelasan dari saya. Saya awali dari organisasi Islam Muhammadiyah. Saya mengambil jurnal dari Muhammad Syamsuddin dengan judul Gerakan Muhammadiyah dalam Membumikan Wacana Multikulturalisme, sebuah landasan normatif institusional. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan, volume 1, nomor 2, tahun 2017, halaman 335 sampai 370. Muhammadiyah sejak tahun 1920-an telah meluas dan berkembang keluar Yogyakarta, bersentuhan dengan budaya lokal dan tradisi yang ada. Hal tersebut tercermin pada sikap, watak, dan juga kebiasaan orang-orang yang menjadi anggota Muhammadiyah. Oleh karenanya, Muhammadiyah terkenal dengan multikulturalismenya. Dalam konteks tersebut, Muhammadiyah dipandang sebagai organisasi Islam dengan karakter kuat keberagamannya, tanpa mengesampingkan rasa nasionalisme dan budaya yang ada, sehingga seluruh elemen dapat bersanding dengan harmonis dan dinamis dalam naungan Muhammadiyah. Selanjutnya, tujuan dari organisasi Muhammadiyah pada jurnal tersebut dijelaskan sebagai upaya membumikan gerakan serta organisasi Islam Muhammadiyah dengan berdasarkan pada multikulturalisme. Nah, untuk cara berdakwahnya, Muhammadiyah melakukan dakwah dengan cara menyandingkan ideologi yang ada dalam organisasi dengan budaya, tradisi, dan juga rasa cinta tanah air, guna menyelaraskan semua elemen organisasi dan latar belakang kebangsaan. Dan yang terakhir, inti pemikirannya adalah multikulturalisme. Untuk organisasi Nahdlatul Ulama yang pertama, saya mengambil dari jurnal yang ditulis oleh Amin Farih yang berjudul Nahdlatul Ulama atau NU dan kontribusinya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan NKRI. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, volume 24, nomor 2, halaman 251 sampai 284 tahun 2016. Diawali dari sejarah, Nahdlatul Ulama atau NU sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Nahdlatul Ulama memperjuangkan dan mempertahankan ideologi agama serta nasionalisme sebagai bentuk cinta tanah air. Untuk tujuannya, yaitu menjaga konsistensi kedaulatan negara, memperkokoh integritas bangsa dan juga negara. Cara berdakwah yang dilakukan dengan cara resolusi jihad, dengan prinsip kesetaraan, keadilan, membuang segala bentuk eksploitasi dan penjajahan pada waktu itu. Dan yang terakhir adalah inti pemikiran, yaitu resolusi jihad. Yang kedua, saya mengambil jurnal dari Gustia Tahir dengan judul Muhammadiyah, Gerakan Sosial Keagamaan dan Pendidikan. Jurnal Muhammadiyah Perspektif Sejarah. Diawali dari sejarah seperti yang pada sebelumnya. Sejak tahun 1905, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah melakukan banyak dakwah. Dakwah tersebut berisikan faham baru dalam Islam yang mana difokuskan pada prinsip amaliyah. Ahmad Dahlan mengkritisi perihal gerakan yang mana di dalamnya ada banyak orang tetapi tidak berilmu luas saat melakukan gerakan atau dakwah. Oleh alasan sederhana tersebut, namun konkret, pada tahun 1911 beliau mendirikan Sekolah Muhammadiyah.
guna mencetak generasi yang religius dan juga intelektual, tanpa sifat diskriminatif serta individualistik di dalamnya. Latar belakang berdirinya Muhammadiyah juga didasari dengan faktor teologi seperti Al-Quran, hadis, dan sebagainya. Faktor sosiologis yang meliputi faktor internal serta eksternal. Internal di mana adanya campuran ajaran Hindu-Buddha dalam Islam. Dan faktor eksternalnya adanya kristenisasi, penetrasi bangsa Eropa, dan pengaruh dari gerakan pembaharuan Islam pada waktu itu. Yang kedua, tujuan dari organisasi Muhammadiyah yang dituliskan Kustia pada jurnal Muhammadiyah Gerakan Sosial Keagamaan dan Pendidikan, yaitu melalui Muhammadiyah mencetak generasi religius dan intelektual. Nah, selanjutnya adalah cara berdakwah dijelaskan pada jurnal tersebut, yaitu melalui sekolah Muhammadiyah yang mengkolaborasikan ilmu umum dengan ilmu agama Islam. Lalu yang terakhir adalah inti pemikiran yang dituliskan pada jurnal tersebut, yaitu prinsip amaliyah atau tindakan kebaikan yang dilakukan Ahmad Dahlan dalam memperbaiki serta meningkatkan kualitas SDM atau generasi muslim untuk dapat menjadi generasi yang religius serta cendekia tanpa memiliki sikap diskriminatif serta individualistik di dalam diri generasi Islam tersebut. Yang kedua, mengenai organisasi Islam Nahdlatul Ulama atau NU, saya mengambil dari jurnal yang ditulis oleh Sri Rofiana dengan judul Gerakan Perempuan Nahdlatul Ulama dalam Transformasi Pendidikan Politik. Jurnal Pendidikan Islam, volume 3, nomor 2, halaman 403 sampai 424 tahun 2014. Diawali dari sejarah yang dituliskan pada jurnal ini, yaitu Nahdlatul Ulama atau NU merupakan organisasi masyarakat Islam di Indonesia. NU atau Nahdlatul Ulama adalah organisasi masyarakat terbesar dalam hal kuantitas. Yang dimaksud kuantitas di sini yaitu jumlah pengikutnya. Gerakan Perempuan NU, Muslimat, dan Fatayat merupakan organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia. Lalu selanjutnya, tujuan Nahdlatul Ulama yang dituliskan dalam jurnal tersebut yaitu memajukan perempuan muslim melalui gerakan perempuan yang ada di Nahdlatul Ulama atau NU melalui pendidikan politik. Cara dakwahnya melalui pesantren Nahdlatul Ulama atau NU. Dan yang terakhir, inti pemikiran yaitu gerakan sosial Islam perempuan Nahdlatul Ulama dengan dasar pendidikan politik dan agama. Nah, yang ketiga mengenai organisasi Muhammadiyah, saya mengambil jurnal yang ditulis oleh Mar'ati Zahra dan kawan-kawan yang berjudul Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam dan Pendidikan, Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, volume 9 nomor 1 tahun 2020, halaman 61 sampai 66. Yang pertama masih sama seperti sebelumnya, diawali dari sejarah yang dituliskan melalui jurnal tersebut, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan pendiri Muhammadiyah. Beliau berfokus pada pendidikan untuk membangun dan mencerdaskan bangsa hingga saat ini. Tujuannya memperjelas organisasi Islam Muhammadiyah dalam penggerakannya di bidang pendidikan. Cara berdakwah menggunakan Al-Quran dan hadis sebagai dasar berdakwah dan mendidik anak-anak pada saat itu dengan tujuan pendidikan dapat berjalan baik secara horizontal dan vertikal sehingga dapat ideal. Dan yang terakhir adalah inti pemikiran yang dituliskan pada jurnal tersebut, yaitu Al-Quran dan hadis merupakan dasar segalanya dalam mendidik generasi bangsa Indonesia, terlebih umat Islam, dengan meningkatkan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan pendidikan. Yang ketiga, mengenai organisasi Nahdlatul Ulama atau NU, saya mengambil jurnal yang ditulis oleh
Muhammad Khalil dengan judul Tradisi Dakwah Nahdlatul Ulama atau NU di Indonesia, Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan Volume 1 nomor 1 tahun 2017. Diawali dari sejarah, jurnal tersebut menjelaskan bahwa Nahdlatul Ulama atau NU merupakan organisasi pertama kali yang didirikan para ulama dan juga pesantren, yang mana telah lahir sebelum kelahiran Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 dengan nama awal yaitu Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Bangsa, yang lahir atau didirikan pada tahun 1916. Ulama Nahdlatul Ulama atau NU pada waktu itu berada di zaman kolonial yang mana mengharuskan adanya kebangkitan bangsa demi mengusir penjajah. Lalu tujuan yang dituliskan yaitu menjadikan Nahdlatul Ulama sebagai pusat pergerakan kemerdekaan dan juga membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Cara berdakwahnya dilakukan dengan membentuk lembaga yang mendukung pergerakan Nahdlatul Ulama atau NU seperti Lembaga Otonom NU, Fatayat Muslimat NU, IPNU, dan lain sebagainya. Lalu untuk inti pemikiran yaitu pemikiran kebangkitan bangsa dan pusat pergerakan kebangsaan. Yang keempat, mengenai organisasi Muhammadiyah, saya mengambil jurnal yang ditulis oleh Dodi Afianto yang berjudul Muhammadiyah dan Gerakan Pencerahan. Jurnal Tajdidah volume 14 nomor 1 Juni 2016. Diawali dari sejarah yang dituliskan menurut jurnal tersebut, yaitu Muhammadiyah sebagai organisasi Islam mengajarkan untuk selalu menghembuskan nilai-nilai Islami di dalam kehidupan. Apabila tidak sesuai dengan nilai Islam, maka tinggalkanlah. Warga Muhammadiyah juga harus selalu berusaha untuk meningkatkan diri, berkontribusi dalam pembangunan yang ada dalam segala aspek dan lain sebagainya. Tujuannya yaitu upaya penterjemahan gerakan dakwah Islam dalam dimensi sosial. Cara berdakwah membiasakan manusia, terutama umat Islam, untuk mampu bergerak pada ranahnya sebagai manusia, berkontribusi dan aktif dalam hal apapun tanpa melupakan nilai-nilai Islam. Dan yang terakhir, inti pemikiran yaitu pentingnya kontribusi dan gerak aktif umat Islam dalam memajukan bangsa, organisasi, dan diri sendiri. Yang keempat, mengenai organisasi NU atau Nahdlatul Ulama, saya mengambil dari jurnal yang ditulis oleh Hartati serta Hambali yang berjudul Transformasi NU di Indonesia, Upaya Menghilangkan Polemik di Tengah Perubahan Politik. Jurnal Substantia volume 20 nomor 1 April tahun 2018. Diawali dari sejarah, yaitu kelahiran NU diawali dengan proses panjang, bermula dari munculnya gerakan nasionalisme yang antara lain ditandai dengan berdirinya Serikat Islam atau SI, yang mana sebelumnya bernama SDI atau Serikat Dagang Islam. Lalu setelah itu lahirlah Nahdlatul Wathon pada tahun 1914. Lalu ada Taswir dan Ral Afkar pada tahun 1918 dan Perhimpunan Koperasi Nahdlatul Tujar yang didirikan pada tahun 1918. Dasar ulama membentuk NU adalah aspek keagamaan, jihad fisabilillah, lalu aspek pelestarian mazhab Ahlul Sunnah wal Jamaah atau biasa dikenal dengan Azwajah, dan terakhir yaitu aspek dorongan mengembangkan masyarakat melalui kegiatan pendidikan, sosial, serta ekonomi. Tujuannya memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai gerakan NU atau Nahdlatul Ulama, ideologi NU, serta arah organisasi NU. Cara berdakwahnya menggunakan aspek sosial, ekonomi, dan juga pendidikan. Lalu ada cara juga yaitu penerapan pemahaman terkait jihad fisabilillah dan mazhab Azwajah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang terakhir, inti pemikirannya yaitu Nahdlatul Ulama atau NU merupakan gerakan dengan ideologi Azwajah serta gerakan Islam dengan
basic atau dasar nasionalisme. Yang terakhir, mengenai organisasi Muhammadiyah, saya mengambil jurnal yang ditulis oleh Ahmad M. Sewang dan Heri Tahir yang berjudul Gerakan Sosial Muhammadiyah di Kabupaten Wajo, Jurnal Hidayah Quraisy tahun 2019. Sejarah yang dituliskan oleh penulis pada jurnal tersebut diawali dari Kabupaten Wajo. Kegiatan dakwah Muhammadiyah dimulai sejak tahun 1926. Muhammadiyah termasuk organisasi sosial tertua. Semangat juang membuat Muhammadiyah terus berkembang, yang mana ditandai dengan adanya usaha dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Tujuan yaitu memberi informasi, pengetahuan, serta wawasan perihal Muhammadiyah yang mana aktif dalam ruang lingkup kegiatan sosial khususnya di wilayah Kabupaten Wajo. Cara dakwahnya dengan cara membangun serta meningkatkan kegiatan sosial, mendirikan panti, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah inti pemikiran yang ditulis dalam jurnal tersebut, yaitu Gerakan Muhammadiyah melakukan penanaman ideologisasi serta dakwah dengan cara yang proporsional, menyeimbangkan antara wawasan kebangsaan, agama, dan sosial kemasyarakatan. Dan yang terakhir, mengenai organisasi Nahdlatul Ulama, saya mengambil jurnal yang ditulis oleh Fatkul Mubin dengan judul Sejarah dan Kiprah Nahdlatul Ulama di Indonesia. Diawali dari sejarah, kalangan pesantren yang selama masa penjajahan gigih melawan kolonialisme merespon kebangkitan nasional dengan cara membentuk organisasi pergerakan seperti Nahdlatul Wathon tahun 1916, Taswirul Afkar tahun 1918. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman yang ada, dirasa perlu membentuk organisasi yang lebih sistematis. Maka setelah itu dilakukan koordinasi dengan para kiai. Setelah melakukan koordinasi, muncullah kesepakatan untuk membentuk organisasi bernama NU atau Nahdlatul Ulama pada 31 Januari 1926, yang mana organisasi tersebut dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tujuannya yaitu memberikan pengetahuan mengenai kiprah organisasi Islam NU di Indonesia selama ini. Cara berdakwah dilakukan melalui pendidikan keagamaan dengan kolaborasi rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Wawasan kebangsaan juga kental diajarkan di dalamnya. Pendidikan yang dilakukan serta diajarkan juga identik dengan pesantren. Dan yang terakhir yaitu mengenai inti pemikiran. Nah, untuk inti pemikiran di jurnal ini yaitu pendidikan pesantren dan kebangsaan, Nahdlatul Ulama atau NU. Untuk persamaan Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah, saya tuliskan yang pertama, sama-sama merupakan organisasi dan gerakan Islam di Indonesia. Yang kedua, berdasarkan pada Al-Quran dan hadis dalam berdakwah. Dan yang ketiga, turut serta dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Perbedaan Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah. Yang pertama, Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, sedangkan NU oleh Hasyim Asy'ari. Yang kedua, NU ada sejak tahun 1926, sedangkan Muhammadiyah sudah ada sejak tahun 1912. Yang ketiga, Muhammadiyah lebih fokus pada sosial pendidikan, sedangkan NU lebih pada sosial politik. Dan yang keempat, ideologi yang difokuskan juga berbeda. Muhammadiyah lebih cenderung pada multikulturalisme, pendidikan, dinamisasi, dan harmonisasi antar elemen. Sedangkan NU lebih pada aswaja, kebangkitan nasional, dan politisasi. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai organisasi Islam di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.